Waktu itu gejala itu mungkin karena TB tulang ya, lebih memang ke lower back. Lower back. Pekerjaan latihan fisiknya itu tinggi, tapi tuh asupannya tuh gak yang segitu bergizinya. Awalnya berpikirnya begitu. Sepanjang 15 bulan itu hanya 10 hari di bulan September itu aku bed rest. Sisanya tuh aku berkegiatan. Tetap aku ngajar. Ntar dulu. Anda kan ini ngajar nari balet ya. Ada cairan di dada, tulangnya nyeri, masih bisa itu. Aku ngebayangin nari balet kan muter-muter, apa kaki ke atas, loncat. Aku pakai korset sih, loncat emang sempet nggak bisa gitu. Kayak memang banyak, misalkan loncat kayak aku contoh pakai tangan gitu, kayak jam gitu saja. Tapi aku tetap ngajar. Kayak muridnya tahu nggak kalau sakit nih, guru nih? Aku bilang. Kayak karena maksudnya mereka mesti tahu kondisi aku juga gitu. Kayak ada masanya aku lebih banyak duduk dan ngejelasin gitu, mereka perlu tahu sih kondisinya. Ya, mereka perlu tahu juga dan perlu dikatakan memang TB, tapi TB-nya di tulang dan di selaput paru sehingga nggak menular. Jadi nggak apa-apa buat muridnya. Yang menular kan kalau TB-nya di paru, batuk, dahak keluar, kumannya keluar. Kalau di tulang nggak menular. Jadi ini juga ingin menyampaikan kepada banyak warga netizen yang nanya-nanya di ini kita di baik di TBTV maupun di IG atau di TikTok selalu nanyain, kalau TB ini nular nggak? TB tulang, TB usus, TB otak. Nah jawabannya ekstra paru nggak nular ya, yang nular adalah TB paru. Jadi sebetulnya sih oke banget, masih punya murid, masih ngajar, dan saya sih kagum banget ya, hormat banget. Artinya tetap beraktivitas, nggak bukan manja, saya nggak menuduh pasien manja sih, tapi sangat semangat gitu ya, sehingga tetap melakukan kegiatan hari-harinya, tapi mungkin nggak seoptimal kalau nggak sakit kali ya. Betul. Lalu apa kata keluarga? Gak nyangka tentunya ya, pasti sih gak nyangka gitu, karena kebetulan saya nggak ada juga gitu, jadi kayak juga ada pertanyaan nih, dari mana bisa ketularannya gitu, dari siapa yang nularin, dan maksudnya kan begitu memang juga dijelaskan TB tulang itu juga masuk ke dari TB paru, berarti ketularan dari kan ya juga menjadi berpikir ya di rumah apakah ada nggak sih gitu. Aku tuh ada ponakanku juga yang bahkan masih umur 9 tahun kayak gitu-gitu kan, kayak baca-baca kayak lebih mungkin kayak bisa tertular lah atau apa segala macam kayak gitu-gitu kan Prof, kayak ya jadi kayak ini aja gitu, lebih akunya sendiri pun juga lebih berpikir kayak bukan ketularan mereka, tapi apakah jangan-jangan aku kayak emang pernah sempat menulari mereka atau gimana gitu loh, karena kan ya berarti tetap masuk ke lewat paru-paru gitu soalnya kan gitu. Apa aku nggak pernah batuk gimana itu nggak pernah gitu loh. Anda nggak menularkan. Syukurlah. Karena efusi pleura, cairan tuh nggak di paru, di luar paru, di pembungkus paru. Kemudian juga di tulang tuh nggak menularkan. Jadi ponakannya aman, keluarga di rumah aman. Ya. Tapi dulu nggak tahu ya? Nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Oke, karena ada beberapa yang nggak tahu. Sebelum itu saya mau nanya yang agak personal, boleh ya? Boleh dong. Selama sakit, pengobatan, menjalani pengobatan yang ada lemes, ada nggak enak, siapa sih yang paling mensupport? Apakah pacar, ataukah teman, atau keluarga, atau mungkin dokternya, atau siapa? Boleh cerita? Pacar sama mama sih. Oh, pacar sama mama. Terima kasih pacar. Terima kasih mama. Ya, jadi memang kalau disupport oleh orang terdekat ya, itu pasti bukan agak lagi, pasti nyaman banget ya. Betul, merasa lebih confidence sehingga merasa bisa menjalaninya bersama-sama. Soalnya emang kerasa banget sih Prof, kayak aku tuh pernah dalam posisi tergeletak gitu tuh, aku menyadari banget bukan sakit nggak ketahannya, tapi seringkali tuh mentalnya tuh yang babak belur rasanya. Karena perasaan campur aduk antara kayak mau sembuh dong tentunya gitu ya, mau sembuh banget gitu, tapi kan juga ya itu karena kan nggak, memang karena mungkin masih bukannya jarang, tapi kayak proses penyembuhannya itu kan nggak bener-bener dari minum obat terus meningkat langsung gitu kan, enggak gitu ya Prof ya, enggak, aku tuh ngebayangin nggak kayak kalau kita kayak sakit demam berdarah kan jelas gitu ya, kok fase ini lagi begini, fase ini lagi begini kan, nggak ada begitunya kan.
Jadi kayak dalam proses itu kayak ada kadang-kadang berasa kayak nggak ada ujung pangkalnya, nyeri lah, walaupun bukannya nggak ketahan sakitnya ada gitu. Ketidakpastian nih berapa lama. Betul. Ya, terus tadi sedihnya tuh karena aku tahu ngerepotin, kayak ya pagi-pagi tuh handphone nggak jauh dari aku, bisa aku kayak telepon mama kayak tolong dibangunin dulu dong, nggak bisa bangun nih gitu, nggak bisa bangunnya karena emang ya ototnya tuh kram gitu, narik gitu. Sampai dibantu duduk sama mama, dibantu duduk berdiri gitu. Ya. Tapi kayak itu dia kayak ketika udah lebih panas, kerasa udah lebih kuat tuh, makanya sepanjang 15 bulan itu tuh tidak pernah sekalipun tuh aku sampai kayak gelap di tempat tidur segala macam tuh enggak. Pagi, siang mendingan aku bisa duduk, aku ke kamar mandi, aku mandi. Oh, keren banget ini ya. Semangatnya luar biasa ya. Gitu, motivasinya gitu juga karena support keluarga juga oke banget ya. Keluarga dan jangan lupa pacar ya. Iya, betul. Jadi ada dong fase-fase sedih ya? Wah, masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Jadi menjadi lebih kuat, menjadi lebih bersemangat, karena tadi kan cita-citanya ingin memajukan sanitari Indonesia ya. Yuk kita support Mariska ya semuanya. Kita support Mariska supaya sanitari di Indonesia bisa maju dan bisa berkembang, sehingga banyak orang-orang yang kemudian mengapresiasi dan malah mungkin aktif ikut menari. Betul. Ya, saya senang banget nih ketemu Mariska nih. Ini sekarang kita gantian deh, dari tadi saya terus yang nanya. Betul. Boleh Mariska nanya kalau ada yang memang mau ditanyakan. Oke. Prof, kira-kira nih sebenarnya aku kan juga agak gimana ya ketika kayak udah nih sembuh nih, tentunya seneng ya. Iya. Tapi kan pasti perasaan was-was tuh ada dong gitu. Nah, gimana taunya kalau itu sebenarnya udah benar-benar sembuh, dan yang kedua maintainnya gimana supaya jangan amit-amit pernah kena lagi lah gitu kan. Oke, jadi kalau TB paru dari sembuhnya kita tahu dari dahaknya yang diperiksa. Kalau tadinya positif, dahaknya kemudian menjadi negatif, gejalanya hilang, berat badannya naik, nggak ada lagi demam, nggak ada batuk, pokoknya semuanya oke dari sisi simptom atau gejala. Klinisnya enak begitu ya. Kemudian tadi laboratoriumnya juga menunjukkan angka-angka yang normal, dahaknya juga jadi negatif. Kalau di ronsen parunya juga bagus, yang tadinya warna keputihan bercak-bercak itu hilang atau mungkin hanya sisa-sisa. Nah, terkait dengan TB ekstra paru yang kita lihat juga adalah gejala. Tadinya kan nyeri di pinggang bagian belakang, sekarang kan sudah tidak nyeri. Kemudian juga gerakan akan lebih fleksibel. Jadi simptom gejala berkurang, bahkan mungkin sudah mendekati normal itu, dan tentu saja pengobatannya sudah selesai, itu sudah bisa kita katakan sembuh. Jadi nggak, apalagi kalau di ronsen kan awalnya juga di ronsen kan, di X-ray, di foto di sinar X, hasilnya adalah bahwa terjadi perbaikan pada tulangnya. Saya kira itu sudah bisa memberi jaminan kepada Mariska bahwa sudah sembuh. Ya, dan tentu saja pertanyaan tadi bagaimana mencegahnya supaya jangan relapse atau kambuh. Ya, jadi infeksi atau sakit tuberkulosis itu ada hubungannya dengan imunitas. Ya, jadi Indonesia kan nomor 2 nih di dunia. Banyak sekali pasien TB-nya, terutama TB paru. Sekarang angkanya sekitar 1.060.000 kasus baru per tahun. Aduh, banyak ya. Seluruh Indonesia ya. Ya, seluruh Indonesia, dan 15% itu diantaranya adalah TB ekstra paru seperti yang dialami Mariska. Ada TB tulang, ada TB otak, TB usus, TB di jantung, TB di kulit, dan organ-organ lainnya. Nah, supaya kita terhindar jangan sakit TB, itu tadi kuman TB akan ada terus selagi kasus kita banyak, dan kumannya ada di udara, makanya penularannya kan airborne nih, ada di udara, melalui udara yang kita hirup. Tapi nggak serta-merta kita jadi sakit kalau menghirup udara yang ada kuman TB-nya, karena kalau sistem imun kita bagus, maka kuman itu langsung akan dibunuh sehingga nggak ada kumannya, kumannya mati nggak ada. Tapi kalau kumannya masuk terus menerus, sistem imun kita juga bagus, maka ada sebagian yang tidak bisa dimatikan, tapi tetap di dalam tubuh, tapi dikendalikan, dikontrol oleh sistem imun, jadinya
Ini disebut sebagai TB laten. TB-nya ada, kumannya ada, tapi nggak bikin kita sakit. Nggak ada gejala juga, nggak ada demam, nggak ada apa-apa. Ronsen juga normal. Cuman suatu ketika kalau sistem imun itu turun, kumannya kemudian akan mulai beraktivitas, berkembang biak. Karena dia berkembang biak, jumlahnya banyak, akhirnya menimbulkan gejala dan jadi sakit TB. Nah, jadi kata kuncinya adalah menjaga daya tahan tubuh, sistem imun. Jadi Mariska masih jaga tahan tubuh. Saya tahu penari harus tetap langsing, ya harus tetap bugar, tapi ya tetap bisa makan cukup, gizinya, nutrisinya seimbang tanpa harus kelebihan berat badan kan. Ya jadi upayakanlah mengkonsumsi makanan yang seimbang. Ada karbo, ada protein, ada vitamin dan lain-lain. Seimbang dan tentu saja dari bahan-bahan yang bagus, sehat gitu ya. Dan satu lagi ini dari sisi makanan saja. Kalau nggak suka sayur atau buah gitu ya, mungkin kebutuhan vitamin bisa dengan mengkonsumsi suplemen vitamin. Yaitu ini dari asupan makanan dan vitamin nih, tapi juga bisa dari istirahat yang cukup. Mungkin kemarin saking semangatnya ngajarnya sampai malam, lupa istirahat, ya kan? Atau latihan terus sih. Karena masa pandemi justru kayak gak banyak traveling gitu kan ya, kelas-kelas online tuh kayak semangat banget aku latihan, karena di jeda-jeda waktu yang biasanya itu traveling nih kalau aku bisa pakai buat latihan gitu. Jadi boleh, kita nggak larang latihan, nggak larang ngajar, tapi istirahatnya cukup 7 jam per hari ya. Dan juga nggak boleh stres, karena stres berkepanjangan menurunkan sistem imun. Jadi stres bolehlah sebentar, nggak ada orang yang nggak stres, tapi jangan berkepanjangan. Saya juga kadang-kadang stres pada kondisi tertentu, tapi nggak terus-terusan. Bisa ya? Mudah-mudahan Prof. Mudah-mudahan bisa dong. Kemudian ya satu hal lagi, nggak boleh ngerokok. Untungnya enggak. Makasih, alhamdulillah Mariska tidak merokok. Ya aduh keren banget sih. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil oleh para pemirsa kita, audiens kita tentang pengalaman ini dan apa yang mesti dilakukan. Terakhir saya ingin menanyakan atau meminta barangkali Mariska ada pesan-pesan untuk audiens kita, untuk para followers ya. Berdasarkan pengalaman, aku tahu pasti pengalaman setiap proses penyembuhan itu berbeda-beda, tapi emang yang pasti jangan menyerah. Dua-duanya yang yang sakit sama juga yang ngejagain yang sakit, paham juga pasti sama-sama capeknya juga gitu. Tapi emang jangan menyerah gitu, karena memang bisa sembuh, justru semangatnya itu. Terus itu mungkin, yang penting yang aku pengen dengar tuh, bahwa TB itu bisa sembuh. Ya. Mungkin proses panjangnya Prof ya. Mungkin itu yang kadang melelahkan itu ya gitu. Jadi kayak proses panjangnya yang kesana kayak nggak ada berakhirnya, karena kayak aku juga dalam proses penyembuhan tuh kan ya ada aja kan orang nanya, nggak maksud negatif ya, tapi kayak lu belum sembuh juga ya, kan bukan kayak flu ya gitu yang kayak 1 minggu harus sembuh gitu kan. Ini proses berbulan-bulan gitu, dan banyak sekali juga kayak ketika di bulan TB tulang dan memang teman-teman juga kayak sakit apa jadinya gitu, kayak memang nggak kebayang bahwa TB itu bahkan bisa di luar paru gitu sebenarnya gitu. Jadi kayak memang ya tetap semangat terus selama masih sanggup bergeraklah, karena kalau nggak juga, apalagi terutama kalau di luar paru, kalau tulang tuh kayak memang rasanya luar biasa. Mariska, saya berterima kasih banget nih ya. Sebetulnya juga ada kagum nih ya, seorang penyintas yang tetap beraktivitas, tidak putus asa karena tahu sembuh ya, dan bersedia secara sukarela menghubungi kami, ingin membagikan kisahnya kepada yang lain, dengan harapan semoga yang lain juga kalau kebetulan punya masalah yang sama, kata kuncinya tadi jangan menyerah. Yang kedua bisa sembuh. Terima kasih banget. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi, banyak muridnya. Amin. Ya, dan banyak bermanfaat untuk dunia seni di Indonesia. Terima kasih.
Amin. Oke, semuanya demikian tadi kita sudah berinteraksi, mendengarkan pengalaman dari teman kita penyintas yang sangat cantik, Mariska, ya, dan juga guru balet, penari balet, dan sangat peduli dengan seni tari. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus Tuberkulosis TV. Jangan lupa like, komen, di-share juga, dan subscribe ya. Dan kalau punya pertanyaan, silakan ditanyakan, hubungi kami di sini ya. TBTV, take action, no discrimination.